yang mana juga kali ini kita ngalamin krisis akibat pandemi. Betul. Jadi saya punya keyakinan yang kuat bercermin dari 2 kali krisis. Ini tahun depan nih pasti juga begitu kita bisa mengendalikan pandemi di tanah air kita. Salam sehat, salam properti. Nih, hari ini saya lagi berkunjung ke kantor teman saya nih. Teman lama sih. Beliau sekarang adalah sebagai prinsipal dari Rawet Kelapa Gading Barat ya. Betul. Dan beliau juga sekarang di Arebi, kebetulan saya pakai baju Arebi, menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Arebi DKI Jakarta dengan Pak Hengki Husada. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Hengki ini. Pak Hengki, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sehat, Pak? Sehat. Oke. Kita ngobrol nih Pak Hengki. Kebetulan Pak Hengki dengan saya sama nih di industri broker properti ya. Iya. Beliau sebenarnya udah lama banget, udah berapa tahun nih Pak di industri ini ya? Saya gabung di industri ini tahun 99. 99 Jadi ya? pasca Krismon tuh saya langsung gabung tahun 99. 99, nyaris 22 tahun. Iya, 22 tahun. 22 tahun ini senior saya. 22 tahun di industri ini. Pak, kenapa Bapak terjun ke industri broker pas waktu dulu ada moneter ya? Iya, Moneter ya? Kenapa? betul. Alasannya apa? Sebetulnya dulu tuh nggak ada cita-cita sih gabung ke satu broker properti ya. Tapi karena waktu itu pada saat Krismon itu kan saya kerja di bank. Oke. Nah itu kalau ingat tahun-tahun itu kan banyak bank yang dibekukan, ya. Jadi ya kita di dalam kapal tersebut ya agak-agak panik lah ya, mencari sekoci lah istilahnya, ya. Jadi teman-teman ada yang pindah ke industri lain, ada yang juga ke bank lain yang lebih settle gitu ya. Nah saya juga butuh cari sekoci sih. Jadi saya waktu itu coba cari-cari apa gitu ya yang bisa jadi backup saya gitu ya. Nah waktu itu saya nggak sengaja melihat satu iklan di harian Kompas. Kompas. Iya. Sekarang Kompas sudah jarang orang beli. Iya, saya waktu itu baca satu iklan ya, yang isinya testimoni dari broker top lah, broker properti yang sudah bagus gitu ya performance-nya. Nah itu dia kasih testimoni di harian Kompas itu membuat saya tertarik ya untuk hadir ke seminar karir dari broker itu. Tentunya di Kelapa Gading ya? Waktu itu belum malah. Belum di Kelapa Gading? Belum. Di mana waktu itu? Waktu itu ya saya lihat maksudnya lihat iklan itu kan nggak bilang gabung di cabang mana, jadi saya pengen tahu aja tuh ada seminar karir, saya hadir aja waktu itu. Oh ternyata malah baru tahu di sana ada cabang-cabang yang sudah buka. Kalau nggak salah seminar karirnya di Wisma BI ya? Bukan, justru waktu itu di Hotel Ciputra. Hotel Ciputra. Oke, terus. Iya, waktu itu di Hotel Ciputra ya. Jadi waktu itu beberapa kantor presentasi ya. Selain dari yang top broker ini testimoni, ada beberapa top MB juga yang mempresentasikan prestasi kantor-kantornya. Nah waktu itu saya tertarik dengan prestasi salah satu kantor yang 3 tahun berturut-turut tuh juara nomor 1. Jadi saya pengen bergabung ke kantor yang top lah supaya bisa belajar. Betul. Jadi lagi itu justru kantornya bukan di Kelapa Gading, masih di Kebon Jeruk. Oh, belum buka ya di Kelapa Gading. Belum buka ya. Katanya akan segera buka. Makanya saya tertarik masuk situ karena juga katanya dijanjikan akan segera buka. Tapi akan segera buka nih cukup lama juga, nggak hitungan 1-2 bulan, tapi mungkin hampir setahun dulu baru buka. Berarti sempat setahun dulu di daerah Kebon Jeruk? Iya, hampir 1 tahun. Tapi memang karena jarak ya. Karena jarak. Waktu di kantor Kebon Jeruk tinggal di Kelapa Gading? Masih, di Kelapa Gading. Di Kebon Jeruk Kelapa Gading? Ya makanya agak jarang. Saya juga waktu itu kan masih kerja di bank. Jadi paling Sabtu aja saya ke sana. Sabtu. Sorry, ya. Orang bilang zaman sekarang tuh ada sambilan ya waktu itu. Betul. Karena kondisi bank tuh lagi goyang. Lagi goyang. Saya butuh sekoci kan. Jadi waktu itu ya karena saya sebetulnya
tertarik join ke kantor tersebut karena dijanjikan akan buka di Kelapa Gading, di tempat saya tinggal. Makanya saya pikir ya udah sementara kan gabung di Kebon Jeruk dulu nih. Betul. Nah, tapi karena belum buka ya udah saya jadi berapa bulan di sana sampai akhirnya di awal 2020 kantor yang cabang Kelapa Gading dibuka. 2020 sorry 2000 tahun 2000 ya tahun 2000 ya awal tahun lah. Oke, itu langsung ikut tujuannya di Kelapa Gading? Iya, langsung pindah ke cabang yang Kelapa Gading. Oke. Ini sih nggak apa-apa, boleh sebutin bendera nggak masalah. Oke. Belum kerawet dulu ya? Belum. Ya kalau saya masih Ciputra Group ya? Iya, masih Ciputra Group, betul. Iya. Nah, terus jadi marketing sana. Nah, mulai fullnya karena kan sekarang gini berpendapat kalau saya broker properti itu terus agent itu orang bilang tuh bisa sambil-sambilan. Iya, benar. Terus bisa sambil kerja yang lain, sambil broker properti. Tapi yang saya melihat orang-orang sukses di industri ini adalah orang yang fokus. Iya. Orang-orang yang memang mendalami. Jadi betul. memang tidak ada waktu sambilan. Kalau misalnya kerja di industri bilangnya sambilan, ntar hasilnya pun sambilan, Pak. Iya, benar. Benar. Nah, terus dari situ Bapak buka kantor sendiri atau gimana? Belum. Jadi saya waktu itu ya karena tahun 2000 awal itu kan buka cabang Kelapa Gading. Jadi kan saya dekat ya. Dari rumah dekat, dari kebetulan kantor bank yang saya kerja juga di Kelapa Gading. Jadi ya lebih gampang lah kalau ada mau transaksi atau apa kan. Sore hari habis pulang kantor juga dekat ya. Terus Sabtu Minggu juga kantor itu kan buka. Jadi saya minta piket di hari Sabtu atau Minggu gitu. Nah, saya waktu itu merasakan ini kerjaan sambilan ya. Tapi kok sekali closing lumayan besar nilainya. Ya, dihitung-hitung malah lebih besar dari income iya dari gaji saya di bank gitu ya. Jadi saya coba memantau terus nih perkembangan income di agent properti ini ya. Nah, makin hari kan karena klien tambah lama tambah banyak ya. Sehingga saya pikir-pikir ini kayaknya kerjaan ini harus difokusin. Ya kan? Saya berpikir kalau ini kerjaan yang saya fokusin cuman ibaratnya Sabtu Minggu aja, income selama 1 tahun 2 tahun itu saya udah hitung jauh melebihi dari yang di bank. Apalagi kalau saya bener-bener 7 hari di sini ya. Saya ibaratnya 2 hari dibanding 5 hari aja besaran yang 2 hari. Apalagi saya kalau bener-bener fokus 7 hari hanya di agent properti. Jadi pada saat itu akhirnya setelah 2 tahunan lah, hampir 3 tahun saya sambilan, saya memutuskan untuk benar-benar fokus di agent properti itu. Gitu. Jadi mulai fokus tahun 2003? Berarti 2003. 2003 awal saya fokus. 2003 ya. Langsung buka kantor sendiri? Belum. Nah, waktu itu masih tetap jadi marketing di sana. Nah, ya biasa marketing di sana kan juga namanya marketing kan mau maju juga ya. Mau bertumbuh ya. Jadi beberapa marketing di kantor saya itu ngajakin saya nih. Yuk kita buka kantor gitu ya. Kan kita juga pengen lah jadi prinsipal ya, punya kantor sendiri. Walaupun sebetulnya saya sih nggak terlalu kepengen. Waktu saya diajak join itu juga saya yang paling akhir. Karena saya merasa saya udah cukup enjoy gitu. Jadi seorang marketing. Seorang marketing udah enjoy. Income saya juga bagus ya kan. Di kantor juga termasuk bagus performancenya. Jadi saya pikir ngapain harus buka kantor, kan pusing ya buka kantor ya. Harus ngurusin kantor, harus manage orang. Jadi saya pikir saya dengan begini aja udah happy nih, udah jualan cukup bagus, klien cukup banyak. Jadi saya waktu diajakin nggak mau waktu itu. Nah tapi karena terus desakan berkali-kali diajakin ya kan, bahkan sampai udah nggak enak sih ya kan. 3 teman saya ini yang satu kantor ini udah sampai menyebut-nyebut kata-kata persahabatan nih. Kalau sampai saya nggak ikut berarti benar-benar nggak menghargai persahabatan. Nah itu yang paling dalam banget, paling susah buat saya, ya kan? Karena ya teman juga di atas segalanya ya. Jadi saya waktu itu ya mau nggak mau
udah beberapa kali menolak, akhirnya ya mengiyakan juga gitu. Waktu itu udah berhenti dari bank apa masih? Udah Fokus tuh yang. Udah fokus ya. Yang 2003 udah fokus. Nah, jadi mulai dirawat tahun berapa? Kalau rewide itu di tahun 2007. 2007. Jadi masih kira-kira 4 tahun sejak itu. Jadi selama kurang lebih hampir 21 tahun. Jadi di 2007 mulai aktif dirawat sampai sekarang ya? Iya, jadi sebentar lagi tahun ke-15 saya nih di rewide. Oke, berarti kan di industri ini kan udah 21 tahun. Berarti kan udah ngalami asam garam gitu. Iya, betul. Di industri ini. Istilahnya kalau kata orang bicara itu kan ada namanya siklus. Kita lagi bagus properti yang 2010, 2013 ya. Iya. Harga lagi pada harga beli sekarang DP doang, ntar dijual lagi. Iya, betul. Nah, di tahun berapa Pak Hengki istilahnya mendulang komisi atau artinya tuh mendapatkan profit yang menurut Pak Hengki itu nggak disangka-sangka di tahun itu kemasannya ya. Gitu. Jadi saya ngalamin masa kemasan tuh 2 kali ya. Jadi waktu saya bergabung sebagai marketing tadi yang mulai aktif di tahun 2000 awal itu masa-masa di mana kita habis selesai dari krisis ya, yaitu Krismon. Jadi di situ harga properti masih rendah, kemudian yang permintaan mulai orang confident nih ya, karena krisisnya udah mulai berangsur pulih, orang confident masuk lagi di properti. Nah itu membuat harga merangkak naik ya, terus tahun 2000 tuh naik terus tuh sampai 2003 ya. Jadi saya ngalamin sekali masa-masa kemasan saya jadi marketing di tahun 2000 sampai 2003 itu. Nah waktu itu orang juga baru beli nanti simpen sebentar udah bisa jual lagi. Saya ngerasain banget. Jadi beberapa kali satu properti aja bisa TikTok 2-3 kali. Ya. Dalam 1 tahun tuh ya? Ada yang 1 tahun, ada yang dalam 2 tahun ya. Tergantung si investor ini mau untung berapa. Tapi saya ngalamin banget tuh TikToknya waktu itu ya. Jadi saat itu saya mengalami masa kemasan sebagai marketing. Nah saya ngalamin masa kemasan kedua di periode tahun 2010 sampai 2013. Mungkin Pak Margo juga ingat ya. Tahu. Di masa-masa itu kan masa kemasan ya. Betul. Itu naik juga 3 kali, 4 kali lipat tuh selama periode itu ya. Nah waktu itu saya mengalami masa kemasan sudah sebagai prinsipal ya. Jadi marketing itu rutin, banyak closing, bahkan closing yang besar-besar ya. Yang sama lagi terulang, properti yang sama bisa terjual 2 kali, 3 kali di masa-masa kemasan itu. Ya, itu memang kalau kita ingat juga baru selesai dari krisis subprime mortgage. Iya betul. Ya, jadi kalau saya flashback ke masa-masa awal saya jadi marketing, kemudian masa 2010 sampai 2013 itu sehabis krisis selalu ada kesempatan. Sehabis krisis selalu ada kesempatan. Ya itu. Iya. Kalau kita bisnis ada kesempatan. Iya. Ya. Jadi kalau nggak ada krisis selama misalnya waktu 2003 ya, 2003 sampai 2010 selama kurang lebih hampir 7 tahun, ya properti naiknya ya slow, terukur, ya terprediksi ya naiknya nggak banyak lah, ya kan? 7 tahun kan nggak ada krisis tuh. Nah begitu ada krisis 2008, 2010 pulih, mau itu kenceng kan? Kenceng, sama mirip periodenya 2000 sampai 2003 sama 2010 sampai 2013, selisih 10 tahun tuh mirip. Kenaikannya kenceng, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan ada properti yang 4 kali gitu. Ya, jadi saya belajar dari 2 kali krisis, yang mana juga kali ini kita ngalamin krisis akibat pandemi. Betul. Jadi saya punya keyakinan yang kuat bercermin dari 2 kali krisis. Ini tahun depan nih pasti juga begitu kita bisa mengendalikan pandemi di tanah air kita, pasti juga akan mengalami masa-masa yang sama nih. Masa-masa kemasan ya? Iya. Jadi kita tuh kan ini akhir tahun 2021. Iya, betul. Ya kan? Jadi kuartal keempat. Ya. Jadi Pak Hengki yakin di kuartal ke-1 atau ke-2 2022. Iya, betul. Ini akan kayak kalau kata pesawat tuh udah akan mau naik. Iya, betul. Selama memang kita bisa mengendalikan pandemi di tanah air ya. Angka terakhir ini ya, 1-2 bulan ini kan terus turun melandai. Bahkan kemarin saya senang bisa
tembus di bawah 10.000 kasus aktifnya. PPKM udah turun. Iya, PPKM juga level 1 sekarang. Makanya kita buka masker. Iya, betul. Udah divaksin kan? Udah 2 kali. Iya, jadi asal kita bisa seperti saat ini nih ya, nggak ada lagi nanti gelombang ketiga. Saya optimis sekali nih tahun depan itu akan mulai rebound. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton YouTube saya ini nih, yang mau gabung untuk di industri ini ya silakan. Tapi kalau mau gabung di kantornya Pak Hengki di Kelapa Gading ya? Iya, saya di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading. Silakan hubungi Pak Hengki, atau saya kasih nomornya di sini. Mau gabung. Terima kasih Pak Margo. Oke, Pak Hengki kan sorry tadi udah beberapa ngalamin krisis, tuh sampai sekarang Bapak yakin banget ya, karena setahu saya industri ini kan kapitalisasinya besar. Iya. Banyak hal ya. Nah, satu kiat Bapak sampai hampir sekarang 21 tahun mengalami dua kali krisis ini yang ketiga ya. Ketiga. Yakin. Tipnya apa sih Pak, bisa berbagi tuh Pak? Iya, tipsnya sih kita tetap fokus harus ke konsumen. Fokus konsumen. Iya. Oke. Harus fokus ke konsumen karena kan konsumen ini adalah memang kita bekerja untuk konsumen, ya kan? Saya bahkan punya mindset ini, konsumen harus bahagia dari properti pilihannya. Konsumen harus bahagia dari properti pilihannya. Ya, jadi kita berperan sebagai agent properti ini berperan serta mewujudkan kebahagiaan dari konsumen. Ya, konsumen kan mengidamkan dia punya properti yang sesuai impiannya. Nah, ini kita harus berusaha mewujudkan cita-cita dari konsumen itu. Gitu. Selama konsumen kita happy, puas dengan servis kita, itu ya masalah waktu lah, dia akan nanti suatu saat mereferensikan kita. Ada trust ya? Ya, jadi, pasti. Jadi nomor satu sih service excellent. Iya, service excellent, di dalamnya pasti juga ada trust gitu ya. Lanjutnya Pak, nomor 2. Ya, karena saya sekarang ini kan udah manage kantor ya, sebagai prinsipal, ya saya juga kunci kesuksesan di sini juga saya membina hubungan yang baik dengan tim. Tim saya ini adalah keluarga buat saya. Selain keluarga di rumah, ini keluarga saya nih, gitu. Jadi saya membuat suasana di kantor ini ya benar-benar kayak keluarga. Ini rumah kedua buat saya, jadi saya nggak menganggap saya ini atasan mereka, ya kan? Saya pimpinan mereka, tapi saya merasakan ya kita sama nih, satu keluarga, partner, gitu. Keren ya. Ada lagi nggak nih tipnya nih? Kan gini tip yang paling utama nih Pak, kan kita lagi kondisi pandemi nih. Pandemi itu kan 2020 ya. Kok Bapak sampai bisa bertahan nih hampir 2 tahun nih. Tetap Bapak eksis, kantor Bapak juga keren nih, saya datang. Kantor Bapak juga jualannya juga bagus gitu kan. Nah, apa tuh Pak di saat pandemi ini Bapak tipnya apa tuh Pak? Kayak Bapak tuh kalau kata ini lagi struggle lagi ya, sorry ya, saya punya kantor juga ya. Beberapa kos saya potong nih Pak. Bapak apa tuh tipnya tuh? Memang sih ini challenging banget ya 2 tahun ini ya. Tapi ya kembali tadi saya fokus kepada kepuasan konsumen ya. Jadi kita di saat-saat ini ya lebih banyak ngobrol lah ya. Saya bilang sama tim, kita di masa-masa pandemi ini justru harus lebih banyak ngobrol sama konsumen kita. Ngobrol nggak melulu properti. Di masa pandemi ini apalagi kita pengen tahu nih kabar dari klien-klien kita. Dia lagi kondisinya seperti apa, jangan-jangan lagi kurang sehat, ya kan? Jadi kita ngobrol, kita bina hubungan. Selama kita juga nggak bisa kemana-mana di rumah, klien kita juga nggak bisa kemana-mana. Gunakan waktu itu kita komunikasi, ngobrol, tanya kabar, gimana lagi sehat atau lagi kurang baik, ya kan? Apa sih yang bisa kita bantu juga? Jadi dari situlah kita anggap klien kita ini sebagai teman, bukan melulu klien ini sebagai ya bisnis gitu ya, tapi benar-benar sebagai teman kita lah, teman curhat kita juga. Di masa pandemi kan dia juga mungkin stres, ya kan, mungkin juga ada keluarganya yang sakit atau juga secara bisnis juga lagi terpuruk, ya kita jadikan teman lah, ngobrol, ya. Mungkin kita juga nggak dapat bisnis sih dalam masa pandemi, mereka juga mungkin menahan diri, tapi nggak apa-apa, jadikan mereka sebagai teman kita. Suatu saat memang sudah ada kesanggupan untuk beli properti, pasti akan menghubungi kita. Berarti tetap menjaga komunikasi. Iya, itu yang terpenting. Jaga komunikasi meskipun di saat krisis ya, orang-orang nggak beli properti dulu gitu ya, karena kan juga mementingkan hal-hal yang lebih penting kan. Misalnya
menjaga cash flow perusahaan atau juga menjaga kelangsungan hidupnya, ya nggak apa-apa, kita jadikan mereka sebagai sahabat kita, ngobrol, ya teman curhat selama masa pandemi ini, ya nggak harus, bahkan nggak perlu harus menjual. Iya, nggak perlu ngomongin. Bahkan saya udah bilang sama tim saya, nggak perlu ngomongin properti, ya kan, nanti aja setelah udah mulai normal, pandemi udah mulai normal, angkanya udah mulai melandai, dia juga ada kesanggupan, udah punya dananya, ya barulah kita ngomongin gitu. Oke, keren. Ya. Oke, Pak ini kan di marketnya di Kelapa Gading. Iya. Market Bapak di Kelapa Gading main primary apa secondary sih? Saya ini kalau saat ini fokus ke secondary. Secondary. Ya, terutama sejak masuk pandemi ini saya konsolidasi ke tim lebih memfokuskan ke secondary. Ya kan? Kenapa? Karena memang di secondary ini harga-harganya pada saat krisis terkoreksi cukup banyak. Iya. Yang mana sebetulnya kan kita juga bukannya mau cari kesempatan di dalam orang yang harga propertinya turun, tapi kan kita juga mau membantu cari solusi. Si konsumen yang mau jual propertinya juga, yang penting kan dia bisa ada solusi, walaupun memang dari segi harga terkoreksi, tapi yang penting bisa terjual. Yang penting bisa terjual ya, walaupun harga terkoreksi. Di situ paling nggak sebagai broker cuan lagi tuh. Iya. Industri ini saya bilang nggak ada matinya kayak gitu tuh. Jadi kita paling nggak bisa menyelamatkan pemilik-pemilik properti yang butuh dana dia untuk keberlangsungan perusahaannya, keberlangsungan hidupnya, mau bayar uang kuliah anaknya. Paling nggak walaupun ada koreksi harga, tapi ada solusi. Di satu sisi kita juga menolong kepada pembeli yang kemarin di saat sebelum pandemi belum sanggup beli properti. Waduh, kok mahal ya? Tapi dengan ada koreksi harga ini bisa mampu. Jadi mampu gitu. Jadi kita menolong keduanya sih. Iya sih. Gitu. Sudut pandangnya keren ya. dari sini. Presentasinya primary secondary di kantor Bapak berapa persen? Jadi waktu sebelumnya ya. Waktu sebelumnya primary kita cukup besar. Primary kita bisa 40%. 40-60? 60, waktu sebelum pandemi. 60 primary? Enggak, 60-nya secondary. 40%-nya primary. Tapi sekarang primary mungkin lebih kecil. Primary cuma 5%. Sekarang. Secondary-nya kenceng ya? Ya, karena primary juga saat masuk ke pandemi ada info-info developer yang susah bangun. Yang PKPU. Iya, PKPU. Waduh. Membuat saya kan ketar-ketir juga memikirkan konsumen kan. Betul. Takutnya konsumen udah beli nggak dibangun. Kita bertanggung jawab secara moral kan. Betul. Jadi saya udah switching aja, bilangin sama tim, ayo kita ke secondary gitu. Oke. Tangki, sananya lagi nih. Selama kurang lebih di 7 sampai 2021 di Rewet, di tahun berapa Bapak mendapat penghargaan yang tertinggi? Ingat nggak? Iya. Cerita sini. Kan seorang kantor yang sukses itu tentunya kan dapat reward nih. Reward apa yang membuat Bapak itu sampai sekarang berkesan nih, Pak? Iya, saya yang paling berkesan waktu di tahun 2013. Saya mendapatkan peringkat 2 nasional. Nasional ya? Iya. Jadi saya waktu itu yang saya paling berkesan di tahun 2013 itu, di mana saya mendapatkan peringkat 2 nasional sekaligus memperoleh penghargaan CEO Cup dari Rewet Indonesia. Itu penghargaan keren loh CEO Cup. Karena kan dulu gue di Rewet. Ini gue tahu. Iya, jadi ya itu nggak terlupakan sih di 2013. Jadi selain kita menjual dapat komisi, terus kita juga dapat reward. Mungkin kalau bila jalan-jalan keluar negeri udah hampir tiap tahun jalan keluar negeri. Tapi yang paling utama tuh tadi yang saya tangkap gitu, bisa memuaskan orang kalau udah beli sama kita. Iya, betul. Apa yang dia inginkan kita cariin dia dapat, itu ada kepuasan tersendiri. Betul. Betul. Oke, thank you Pak Enggi. Pak Enggi, terakhir deh pertanyaan deh. Ya, Pak, harapan Bapak terhadap industri broker properti ini, terhadap para yang main di industri ini, amat terhadap pemerintah Pak. Oh iya. Yang satu ke broker dulu, kedua ke pemerintah. Nih ada yang nonton pemerintah juga nih. Nah, untuk teman-teman broker properti fokuslah di bisnis ini ya, karena bisnis ini sebetulnya nggak ada pernah mati. Bisnis ini nggak ada matinya. Kalau kata orang Jakarta nggak ada matinya. Ya. Jadi
kalau teman-teman sudah memilih karir di bisnis ini, ya sungguh-sungguhlah di bisnis ini. Karena di bisnis ini nggak pernah ada matinya. Selama ada kehidupan pasti ada kebutuhan tentang properti. Selama ada kehidupan pasti ada kebutuhan tentang properti. Iya pasti, karena kebutuhan pokok kan. Jadi teman-teman fokus aja melayani konsumen dengan sepenuh hati, wujudkan impiannya untuk memperoleh properti idamannya. Selama teman-teman bisa memenuhi ekspektasi dari konsumen, itu order ini nggak akan pernah berhenti. Ya, yang penting teman-teman fokus aja berikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen kita. Fokus berikan pelayanan terbaik. Jadi buat yang ada di industri broker ini, tadi Panji bilang udah 22 tahun ya. Dia udah mengalami beberapa siklus. Jadi kuncinya tuh simpel ya. Ternyata pelayanan ya, excellent ya. Pelayanan. Nah, ke pemerintah apa Pak? Nih ada pemerintah nonton nih. Untuk industri ini nih Pak nih. Betul. Nah, saya kan ingin juga industri ini lebih baik lah ke depannya ya. Jadi saya juga minta dukungan pemerintah untuk benar-benar juga memperhatikan bisnis broker properti ini ya. Karena bisnis broker properti ini juga kalau pemerintah benar-benar bisa memberikan perhatian penuh, itu ada komponen pajak yang juga pemerintah bisa ambil bagian dari bisnis ini, gitu ya. Nah, kita ini sebagai broker-broker yang resmi, yang tergabung dalam Arebi, ya kan, kita ini semua pasti membayar pajak dari keuntungan kita. Komisi dipotong pajak. Ya, komisi marketing, komisi kantor kan dipotong pajak, kita setorkan ke negara. Ya. Jadi apalagi kalau pemerintah ini bisa punya perhatian yang lebih dengan bisnis ini, dengan misalnya memberikan satu aturan di mana misalnya untuk bisa transaksi, maka PPAT atau notaris wajib mendapatkan kode verifikasi broker sudah sertifikasi, sehingga kalau mau bertransaksi harus melalui broker yang sudah sertifikasi. Seperti di luar negeri. Seperti di luar negeri yang negara-negara udah maju sudah lakukan. Seperti itu. Ya, impian saya seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya juga apa? Pemerintah dapat pajak dari perusahaan-perusahaan yang resmi ini. Kemudian juga konsumen juga terlindungi. Ya, itu yang paling penting. Jadi nggak ada konsumen yang uang DP-nya dibawa lari, terus dapat properti yang bermasalah. Yang penting agen propertinya dapat komisi, nggak peduli dengan pelayanan dengan keamanan konsumen gitu ya, masa depan konsumen nggak peduli gitu. Nah, kalau kita kan yang tergabung di Arebi ini kan bukan pemain yang hit and run ya. Kita yang seperti saya udah 22 tahun, Pak Margo juga nggak jauh dari saya, teman-teman yang tergabung di Arebi bahkan banyak yang lebih senior dari saya. Ini bisnis yang mungkin seumur hidup saya nih, ya. Saya akan tekuni bisnis ini. Jadi nggak mungkin kita hit and run, ya. Jadi saya menghimbau kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan lebih lah ke bisnis ini sehingga kita ke depannya memiliki industri broker properti yang jauh lebih maju, yang harapannya bisa seperti negara-negara maju. Nah, pemerintah kan kita pemain di sini tuh. Jadi ada pemasukan buat negara. Kalau kita ada aturannya jelas, terus ada sistemnya jelas. Jadi masukan itu semuanya bisa ke pemerintah juga. Karena maaf nih ya, saya tidak menyalahkan teman-teman saya di luar itu. Mereka dapat komisi kan masuk kantong ya. Iya. Jadi ini coba deh. Ini mungkin Pak Hengki punya harapan, saya juga hampir sama punya harapan seperti itu. Semoga industri ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Karena yang masuk ke industri ini dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu banyak orang-orang yang udah berumur, atau orang bilang baby boomer atau kaum generasi X, tapi sekarang udah ada banyak generasi Z, banyak generasi milenial yang baru lulus kuliah, banyak juga di industri ini gabung. Jadi benar-benar ini bisa menciptakan lapangan kerja. Iya, sangat bisa. Oke, Pak Hengki, thank you atas waktunya loh. Ya, sama-sama. Makasih teman-teman, sekali lagi jika ada komen silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa juga YouTube-nya ini di like, di share, sama di subscribe ya. Jadi kalau misalnya Anda mau pengen tahu sejauh mana di industri ini gabung, kalau Anda nggak jauh tinggal di wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya, silakan aja hubungi Pak Hengki. Boleh namanya di share ya? Iya, silakan. Silakan hubungi beliau nih Kelapa Gading ya, tapi kalau lu ada di Jakarta Pusat hubungi gue ya. Ini aja Pak Hengki, thank you. Makasih Pak Hengki. Salam sehat, salam properti.